Tujuan perkawinan. Kenapa setiap orang harus mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan? Baik bagi calon-calon yang akan melangkah ke jenjang perkawinan maupun bagi yang masih belum ingin melangkah ke jenjang perkawinan. Salah satu alasannya yaitu supaya dengan mengetahui tujuan perkawinan kita dapat mempersiapkan diri kita masing-masing agar lebih siap menerima segala macam tantangan dan rintangan yang terjadi dalam perkawinan, agar semakin siap untuk mempertahankan perkawinan tersebut. Karena tentu perkawinan itu kita yang menentukan sendiri, kita yang memilih pasangan kita, sehingga kita juga harus siap untuk bertahan dengan pasangan tersebut. Dalam buku Kitab Hukum Kanonik, yaitu pada Kanon 1055, berbunyi, dengan perjanjian perkawinan, pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Jadi dalam kanon ini ada 3 tujuan perkawinan. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan yang di sini dimaksud yaitu kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kemudian yang kedua yaitu kelahiran anak. Tentu bagi setiap pasangan, kelahiran seorang anak itu sangat dinantikan. Karena dengan lahirnya seorang anak berarti hal itu membuktikan bahwa buah cinta antara suami dan istri itu hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak. Tentu setelah kelahiran seorang buah hati di antara suami dan istri, juga sebagai keluarga yang utuh, mereka diwajibkan untuk mendidik anak-anak mereka agar dapat berperilaku dengan baik nantinya. Kemudian selain dari buku Kitab Hukum Kanonik, juga ada dari Hukum Perkawinan Nasional Republik Indonesia. Lebih tepatnya pada Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dalam pasal ini berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam Undang-Undang Pasal 1 ini dikatakan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tentu pembentukan keluarga ini didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam undang-undang ini juga dituliskan atau setidaknya ada 7 indikator kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri. Yang pertama, suami istri saling membantu. Yang kedua, suami istri saling melengkapi. 3, suami istri dapat mengembangkan
kepribadiannya masing-masing. Keempat, suami istri mencapai kesejahteraan spiritual. Kelima, suami istri mencapai kesejahteraan material. Kemudian yang keenam, suami istri dapat keturunan yang baik dan sehat. 7. Suami istri tidak mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Nah, selain dari undang-undang dan kitab hukum kanonik, juga ada dari bonum coniugum. Nah, bonum sendiri berarti sesuatu yang baik. Apa yang baik? Kebaikan, sifat yang baik, keutamaan, kebajikan, dan lain-lain. Jadi bonum ini berarti pokoknya sesuatu yang baik. Kemudian coniugum sendiri berasal dari kata coniugalis. Di sini coniugalis atau coniugum ini berarti perkawinan. Istilah lain juga ada digunakan, yaitu dari kata coniugo yang berarti di sini mengikat dalam perkawinan. Jadi dari tiga kata ini hampir sama atau malahan bahkan sama, yaitu bahwa artinya sama-sama merujuk pada sebuah perkawinan. Ada juga dari bahasa Latin, yaitu com berarti bersama-sama, dan iugum yang berarti cook. Nah, arti keduanya ini jika digabungkan, yaitu bahwa secara sukarela dan sadar mengikat diri pada hak dan kewajiban yang sama. MGR Benyamin Yosef Pria PR ini juga mengartikan bonum coniugum sebagai kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri. Lalu selain dari MGR Benyamin juga ada Dominikus Gusti Bagus Kusunewanta PR yang mengartikan bonum coniugum ini sebagai kesejahteraan suami istri saja. Nah, kemudian di sini juga ada bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri ini bisa terwujud apabila yang pertama itu saling menjadikan baik dan sempurna. Yang dimaksud menjadikan saling baik dan sempurna di sini yaitu bahwa suami dapat berkorban demi istri, begitu juga sebaliknya, istri mau berkorban demi suami. Kemudian yang kedua, saling melayani. Jadi dalam perkawinan, yaitu sebagai suami dan istri, harus dapat saling melayani. Jangan hanya salah satu pihak yang melayani, tetapi sama-sama saling melayani. Karena pada dasarnya pria dan wanita itu diciptakan sebagai penolong untuk satu yang lain. Kemudian kita melihat dari segi-segi kebahagiaan dan kesejahteraan. Sini ada 3 macam. Yang pertama itu
segi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu meliputi hubungan intra dan antar keluarga, pendidikan, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, keuangan, tata laksana rumah tangga, keamanan lahir dan batin, dan yang terakhir perencanaan sehat. Untuk keuangan sendiri, yaitu di sini menyangkut penghasilan dan cara mempergunakannya. Kemudian ada juga segi kebahagiaan dan kesejahteraan menurut penggolongan sosial, yaitu ada 10 juga. Yang pertama itu hak milik dan pendapatan. Yang kedua, pekerjaan. Biasanya dalam keluarga masing-masing pasti mempunyai hak tersendiri. Suami mempunyai haknya, kemudian istri juga mempunyai haknya. Lalu tentang pekerjaan sendiri, yaitu produktivitas. Biasanya entah suami dan istri sama-sama saling bekerja, atau hanya suami yang bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada konsumsi, yaitu ekonomi keluarga. Di sini konsumsi biasanya diatur oleh ibu rumah tangga, itu menyangkut kebutuhan dapur dan juga mungkin pakaian atau pengeluaran yang lainnya. Kemudian keempat, kesehatan. Kelima, tempat tinggal. Keenam, kerumah tanggaan. 7, pendidikan. 8, jaminan hari tua. 9, kebudayaan. 10, kenegaraan. Nah, yang bagian 10 dengan 9 ini, yaitu untuk 10 sendiri, yaitu menyangkut keikutsertaan seseorang dalam keluarga, terutama sebagai suami dan istri, dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian ada kebudayaan. Kebudayaan ini menyangkut budaya yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama tempat dia tinggal. Kemudian selain dari penggolongan sosial, juga ada kebahagiaan dan kesejahteraan menurut pastoral. Di sini ada 7, yaitu yang pertama, hidup bersama dalam keluarga. Jadi dalam perkawinan itu haruslah hidup bersama dalam keluarga. Kedua, ekonomi rumah tangga dan perawatan. Ini termasuk dalam bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran ekonomi dalam rumah tangga. Ketiga, pendidikan dalam keluarga. Ini biasanya diarahkan pada pendidikan anak. Yang keempat, doa dalam keluarga sebagai pertemuan antar anggota keluarga dengan Tuhan. Jadi dalam keluarga perlunya sebuah doa yang dilakukan pada saat berkumpul bersama. Kelima, keterlibatan keluarga di dalam persekutuan hidup atau gereja basis.
sini yang dimaksud itu keterlibatan anggota keluarga ini, terutama suami dan istri, dalam kegiatan kehidupan yang ada di gereja. Entah itu sebagai prodiakon atau sebagainya. Kemudian yang keenam, keterlibatan dalam tugas-tugas gereja dalam pewartaan, pengudusan, dan pengembalaan. Ketujuh, keterlibatan keluarga di dalam tugas-tugas kemasyarakatan. Jadi menurut segi pastoral ini, selain juga kita harus terlibat dalam kegiatan dalam lingkup gereja, kita juga harus terlibat juga di dalam masyarakat. Oke, cukup sampai di sini untuk tujuan perkawinan. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Amin.